Shalom, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romoli Siahaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak KKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan dimampukan juga menjadi pelaku firman yang baik. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya sebagaimana hari-hari kami yang telah kami lewati, Engkau akan selalu menyertai sampai pada hari ini. Kami mau belajar di dalam firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah satu-satunya sumber pengetahuan, sumber hikmat bagi kami untuk dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Kamis 20 Juni 2024 tertulis dalam kitab Yohanes 16 ayat 33. Asa mardame hamu di bagasan au, umbahen nahwa tahun akai tuhamu. Hapor suhondo jabar muna di portibion. Alai pos maruhamuna nungatalu hubain portibion. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dari surga Yesus turun ke dunia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia harus berubah agar kita dapat melihat Dia dan merasakan dan menikmati apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya bahwasanya Yesus adalah Allah yang datang dari surga, maka sudah bisa dipastikan tidak ada lagi keraguan. Karena Yesus itu ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan para murid dan juga orang-orang yang percaya. Yesus akan selalu menyertai umatnya. Yesus akan selalu memberkati mereka yang mau datang dan berserah kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk tetap kuat penuh semangat pengharapan di dalam melakukan berbagai pekerjaan, sekalipun itu tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi jika kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, maka kita akan dapat melihat karya Allah, mujizat terjadi atas hidup kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dikatakan di dalam renungan kita, bahwasanya Allah akan selalu memberkati dan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan umatnya. Di dalam damai sejahtera ada kekuatan. Dalam damai sejahtera ada sukacita. Inilah yang menjadi modal utama bagi hamba Tuhan, bagi pelayan, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, untuk tetap giat melakukan tugas pelayanan. Sekalipun kita giat, kita sangat baik melakukan tugas pelayanan kita, itu bukan menjadi satu jaminan hidup kita, perjalanan kita baik-baik saja. Jalan kita pasti banyak yang berliku, berbatu, naik turun. Itulah siklus kehidupan kita. Ketika kita sedang mengalami sesuatu hal yang baik, mendapatkan berkat, bisa saja tiba-tiba
goncangan badai, pergumulan hidup datang menimpa. Demikian sebaliknya, ketika kita di dalam kesulitan, kesusahan, Allah begitu baik menggulirkan semua persoalan itu menjadi lebih baik, menggantikan sukacita, menggantikan hal-hal yang indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Allah kita bukan datang dari dunia, Dia datang dari surga. Oleh sebab itulah Dia Maha Kuasa. Dia akan mengatasi segala penderitaan kita, segala penganiayaan yang terjadi atas hidup kita oleh berbagai-bagai pergumulan hidup. Dialah penguat kita, dan Dia jugalah yang memampukan kita untuk melewati segala sesuatu yang berat di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah tetap percaya, menguatkan hati, meneguhkan iman, dan terus meletakkan kehidupan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai dan memberi kemenangan kepada kita. Dia telah mati di kayu salib, menggantikan kita di dalam kematian karena dosa. Dia telah mengalahkan dosa. Dia telah mengalahkan dunia yang fana. Dia bangkit untuk menebus kita. Dia bangkit untuk memenangkan dan menyelamatkan kita, agar setiap kita beroleh keselamatan, beroleh kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah beriman dan percaya kepada Tuhan, karena memang hanya daripadanya lah kekuatan akan kita dapatkan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menang. Tuhan yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Kalau kita punya Tuhan yang menang, sudah dapat dipastikan. Kita yang percaya, kita yang hidup di dalam kebenarannya pun akan dimerdekakan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk tetap setia kepadamu. Dan biarlah di dalam ketaatan dan kesetiaan kami, iman kami terus diuji dan akan terus dibuktikan kemurniannya. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami dalam segala perencanaan kami. Apapun yang kami cita-citakan, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua, dan orang-orang yang dekat dengan kami. Kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk tetap kuat dan terus teguh berjalan di dalam Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, kami yakin Tuhan akan selalu ada dan menyertai kami. Berkati orang tua kami dimanapun berada. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat menyenangkan hati-Mu dalam segala kehidupan kami. Engkaulah harapan kami, karena hanya daripada-Mu lah kami beroleh kehidupan dan keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa. Ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami, yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan berbelas kasih, memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memuji dan menyembah Engkau. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.